warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Bahanan kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Alas Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 3 Kimia Unsur tentang submateri nomor 29, yaitu dampak unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan, di bawah naungan Bapak Najimuddin SPD. Sebelum menuju pada pembahasan, saya akan memperlihatkan peta konsep yang telah saya buat. Pada peta konsep ini, saya telah merangkum beberapa materi yang akan saya bahas. Materi pertama, pengertian dari unsur dan senyawa. Materi kedua, contoh dari unsur dan senyawa. Materi ketiga, manfaat unsur dan senyawa. Dan materi yang terakhir, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan. Dimulai dengan pembahasan materi pertama, yaitu pengertian unsur dan senyawa. Dalam konteks kimia, unsur merupakan zat dasar yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur-unsur ini terdiri dari atom-atom dengan jumlah proton yang sama dalam inti atomnya. Sedangkan senyawa adalah jenis zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang terikat bersama melalui ikatan kimia. Senyawa memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Materi yang kedua tentang contoh-contoh dari unsur dan senyawa. Beberapa contoh unsur yaitu ada hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, besi, emas, uranium, kalsium, dan klorin. Beberapa contoh dari senyawa yaitu ada seperti air, garam dapur, karbon dioksida, glukosa, asam sulfat, amonia, etanol, asam asetat, kalsium karbonat, dan metana. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu tentang manfaat dari unsur dan senyawa. Manfaat unsur dan senyawa dalam berbagai aspek kehidupan saat ini yaitu digunakan pada bidang industri, bidang kesehatan, bidang pertanian, energi, bidang teknologi, pembuatan obat-obatan, produk-produk kebersihan dan perawatan, serta pada kemasan makanan dan minuman. Selanjutnya, materi inti dari pembahasan kali ini yaitu dampak positif dan dampak negatif dari unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai bahan kimia karena unsur-unsur kimia banyak membantu kita dalam melaksanakan kegiatan, dimulai dari makanan yang kita makan, bahan perwarna, pengawet, sampai kemasan produk-produk telah menggunakan bahan kimia. Tetapi tidak dapat dipungkiri, setelah memberikan manfaat, beberapa unsur dan senyawa kimia juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Dimulai dari dampak positif yang diberikan unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan, di antaranya pada bidang kesehatan. Misalnya, unsur-unsur seperti kalsium dan vitamin D diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang sehat. Yang kedua, bidang pertanian dan pangan. Misalnya pupuk yang mengandung unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, dan kalium memberikan nutrisi penting bagi tanaman atau tumbuhan. Yang ketiga, bidang teknologi dan industri. Misalnya senyawa semikonduktor seperti silikon digunakan dalam pembuatan chip komputer dan perangkat elektronik. Senyawa logam seperti aluminium dan baja digunakan dalam industri konstruksi. Yang keempat, lingkungan. Misalnya senyawa seperti hidrokarbon dan nitrogen oksida dapat digunakan sebagai bahan bakar dan lebih bersih dan mengurangi emisi polutan ke atmosfer. Kemudian, dampak negatif yang diberikan oleh berbagai unsur dan senyawa bagi manusia dan lingkungan, seperti gas mulia, misalnya radon, halogen, misalnya fluorin, alkali, misalnya rubidium, alkali tanah, misalnya barium, aluminium karbon, misalnya karbon monoksida, silikon, belerang, krom, tembaga, zinc, besi, oksigen, dan terakhir nitrogen. Semua unsur-unsur dan senyawa ini memberikan dampak negatif seperti terganggunya kesehatan dan sistem kerja organ tubuh rusak maupun terganggu. Dan yang terpenting dapat mencemari lingkungan kehidupan. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan dan penjelasan dari materi kimia unsur tentang dampak yang diberikan oleh unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.